madrasah Nizamiyah. Untuk mengefektifkan waktu, maka dipersilahkan pemateri kedua Pak Sulaiman. Ini masih ada hubungannya dengan madrasah Nizamiyah juga. Enggak, Pak Sulaiman, dipersilahkan. Itu ada. Mas ada Bu Fadilah, ada masih ada. Ada saya ada Pak Dokter, ada. Lanjut aja dulu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, untuk mengefektifkan waktu, maka Pak Sulaiman dipersilakan dipaparkan hasil pemikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dokter, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan ini makalahnya punten belum di-share Pak Fajar, nanti menyusul. Yaitu saya ke bagian poin ke-9, yaitu madrasah Nizamiyah dan pengaruhnya. Madrasah Nizamiyah dan pengaruhnya sebagai prototipe pembaharuan institusi pendidikan Islam di Andalusia. Ketika kita bicara tentang Andalusia, mungkin yang terlintas di benak kita pada sekarang ini adalah tentang sepak bola Spanyol mungkin, karena Andalusia itu adalah negara Spanyol. Ketika kita berbicara sejarah pendidikan Islam di Andalusia, pendidikan Islam di Andalusia bermula sejak kedatangan kaum muslim pada tahun 711 Masehi di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Pada awal masa pendidikan diselenggarakan secara informal di masjid, halaqah, dan rumah para ulama. Seiring berkembangnya kota-kota seperti Cordoba dan lain sebagainya, proses pendidikan berkembang menjadi lebih terstruktur dan melahirkan lembaga pendidikan, lembaga-lembaga formal. Yang pertama yaitu yang pertama sejarahnya, sejarah pendidikan pada masa Andalusia, di Andalusia, yaitu pada masa kejayaan Umayyah, Andalusia pada abad ke-8 sampai ke-10 menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan perpustakaan besar, menyimpan ratusan ribuan manuskrip. Andalusia banyak melahirkan ulama besar. Seperti yang kita ketahui, yang tinggal di pondok pesantren semua pasti tahu tentang salah seorang ulama pengarang kitab dari Andalusia, yaitu pengarang kitab Alfiyah, yaitu Muhammad Jamaluddin Ibnu Malik. Itu dari Andalusia, dari Spanyol. Melahirkan ulama besar seperti Ibnu Hajam Al-Qurtubi dan lain sebagainya di bidang filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan sastra. Selanjutnya, pola dan perkembangan pendidikan Islam di Andalusia. Pendidikan di Andalusia dapat digambarkan melalui beberapa tahap dan pola. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar, anak-anak belajar di kutab atau di maktab dengan kurikulum dasar, membaca, menulis, berhitung, hafalan Al-Quran, dan dasar-dasar agama. Itu yang pertama. Jadi dari dulu sudah dibagi, mungkin kalau sekarang mah ada
Kalau di madrasah ada dari mulai madrasah ibtidaiyah ataupun yang prasekolahnya, ada namanya Rodotul Atfal, madrasah ibtidaiyah dan lain sebagainya. Itu sudah dibagi. Ini salah satu contoh di era ataupun di masa Andalusia. Itu sudah diterapkan pendidikan dasar. Yang kedua, pola pendidikannya itu ada pendidikan menengah dan tinggi, yaitu dengan menerapkan sistem halakoh di masjid menjadi pusat pembelajaran ilmu agama, fikih, tafsir dan hadis, serta ilmu rasional seperti filsafat, logika, kedokteran, matematika dan astronomi. Sistem ini fleksibel yang sangat bergantung pada otoritas guru. Lembaga-lembaga khusus di Andalusia selain masjid berkembang pula, pertama perpustakaan dan pusat dokumentasi, majelis ilmiah di istana, madrasah-madrasah model baru. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam di Andalusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah faktor politik. Kemapanan politik pada masa Umayyah membuat perkembangan ilmu membawa stabilitas dan dukungan pemerintah. Namun ada konflik melakukan perkembangan pendidikan. Dua, faktor ekonomi Andalusia di wilayah yang sangat makmur. Kemajuan pertanian, perdagangan dan industri mendukung pendanaan pendidikan, termasuk pembangunan perpustakaan besar dan penyalinan buku-buku ilmiah. Tiga, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor sosial dan budaya. Andalusia menjadi tempat pertemuan tiga peradaban, Islam, Kristen dan Yahudi. Interaksi lintas budaya menghasilkan perkembangan ilmu yang progresif, terutama di bidang filsafat dan sains. Yang selanjutnya pengaruh luar timur. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk pada abad ke-11 membawa konsep madrasah formal, kurikulum standar, manajemen rapih dan gaji guru. Konsep ini turut mempengaruhi Andalusia terutama pada saat hubungan intelektual dan ulama dengan dunia timur semakin intens. Yang selanjutnya adalah kontribusinya terhadap pendidikan di masa sekarang. Kontribusi terhadap pendidikan di masa sekarang. Warisan pendidikan Andalusia, madrasah seperti Nizamiyah memberikan sejumlah kontribusi penting bagi pendidikan di dunia pendidikan modern. Sistem pendidikan saat pertama kontribusinya di masa sekarang pertama adalah sistem pendidikan terstruktur. Model madrasah Nizamiyah menjadi inspirasi awal bagi institusi pendidikan formal yang kemudian menyebar ke Andalusia dan akhirnya mempengaruhi sistem universitas barat seperti universitas lainnya. Dua, integrasi ilmu agama dan sains. Yang ketiga adalah perkembangan fakultas dan spesialis. Yang keempat, konsep wakaf pendidikan. Yang kelima, penyebaran ilmu ke Eropa. Dan yang selanjutnya adalah model akademik terbuka. Selanjutnya, bagian penutup. Madrasah Nizamiyah di timur menjadi penting dalam
membentukan madrasah formal. Dalam pembentukan madrasah formal, pengaruhnya sampai ke Andalusia, meskipun Andalusia memiliki dinamika keunikan sendiri, warisan pendidikan dari dua kawasan penting ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan modern, baik Islam maupun pendidikan Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kurang baca-baca. Mungkin penjelasan dari Bu Fadilah lebih top tadi. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sulaiman telah menyampaikan paparan materi terkait